Belum datang. BPN ada? Hadir ya? Ada ya? Yang mewakili ya Pak ya? Ini dari ya. Yang hormati Kepala Kantor Perhutani KPH Kabupaten Indramayu ada? Oh ya. Oh. Yang kami hormati Koalisi Masyarakat Indramayu, KOMPI Kabupaten Indramayu yang kami banggakan. Terima kasih waktu dan kesempatannya, suatu kehormatan buat kami kedatangan dari Bapak Ibu dari KOMPI Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan ini ada solusi audiensi ini. Mudah-mudahan kita ketemu titiknya di mana supaya menghasilkan sesuatu yang manfaat untuk semuanya. Sebelum ke masalah, mungkin kami minta paparan dulu dari Ketua KOMPI. Perwakilannya siapa? Yang ketuanya siapa ini yang mau ngomong? Menyampaikan maksud dan tujuannya. Silakan. Siapa? Ketuanya siapa? Yang mewakili? Ya Bu, terima kasih waktunya Bu. Siapa namanya? Sebutkan Pak. Nama saya Haji Darsan Bu. Haji Darsan sebagai apa Pak? Sebagai Ketua KOMPI. Ketua KOMPI ya Pak? Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Dewan, Ibu Nuryati yang saya hormati. Mohon maaf Bu, saya nggak bisa nyebutin satu persatu ini dari mana-mananya. Saya semuanya aja ya, maaf Bu, sebutin yang saya hormati juga ya. Makasih nih. Terima kasih pada kesempatan ini saya diberi kesempatan hadir di gedung Dewan DPRD Daerah Kabupaten Indramayu. Begitu megahnya, terima kasih nih. Saya kebanggaan sendiri nih, Pak Bu. Ya. Orang kampung masuk gedung Dewan. Alhamdulillah. Alhamdulillah diterima di gedung Dewan. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Terus untuk kelanjutannya mungkin nanti satu persatu atau teman-teman dari KOMPI untuk barangkali omongan masuk sekecap omongan saya persilakan teman-teman. Terima kasih. Siapa lagi yang mau ngomong? Ya maksud tujuannya apa tadi Pak? Oh, tujuannya. Iya. Saya lupa ya. Saya belum Bapak dari KOMPI, ketuanya atau mewakili siapa yang menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke sini, ya? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewan yang terhormat, Ketua DPRD dan Ketua Praksi dan para pimpinan Dewan serta anggota dan para dinas SPKD yang kebetulan hadir. Begitu juga dari Dirjen Kelautan dan Perikanan dan juga Dinas Provinsi Jawa Barat TKP yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk datang hadir pada hari ini. Walaupun apunten Ibu 1 jam sudah menunggu dari jadwal yang telah ditentukan, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bapak ini siapa nih? Nama saya Hatta, mungkin Ibu sudah lupa. Hatta atas nama siapa? Hatta. Saya atas nama Koordinator Umum. Koordinator Umum. Iya. Ya silakan Ya. Pak. Maksud dan tujuannya Pak. Maksud dan tujuannya sesuai apa yang mungkin sudah mendengar apa yang terjadi pada hari ini, bahwa ada hal yang sangat menjadi perhatian publik khususnya Indramayu dan yang sangat miris adalah bagaimana ketika adanya rencana revitalisasi dari PSN dari pemerintah pusat yang melibatkan TKP di mana akan melakukan pekerjaan itu yang dibantu oleh PSN yang akan terjadi di wilayah Pantura Jawa Barat, khususnya Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu.
di mana sampai hari ini belum ada ditemu. Untuk itu kami sebagai rakyat dan dewan sebagai yang menerima mandat dari kami, maka kami wajar karena dewan sebagai kepanjangan tangan dari kami untuk menyampaikan apa hal-hal yang kami rasa sangat merugikan dari pihak kami. Dan untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman yang akan dipaparkan, saya hanya buka dimas atau kebukaan untuk menyampaikan, dan mohon maaf barangkali kedatangan kami cukup mengganggu daripada ketentraman kenangan Bapak Ibu semuanya yang harusnya jam segini adalah jadwalnya tidur siang. Nah, hari ini ada aktivitas. Itu saja barangkali. Terima kasih untuk sementara. Silakan teman-teman yang akan mungkin memberikan masukan atau menguraikan duduk persoalan yang sebenarnya, mangga dipersilakan. Silakan, siapa Pak Hatta yang ditunjuk, siapa Pak? Fahmi Labi. Siapa? Fahmi Labi. Baik, mohon izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak. Kenalkan ya Pak. Nama saya Fahmi Labib, Sebagai apa Pak? sebagai sekretaris Kompi. Ya. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Dewan, Unsur Pimpinan, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, juga dinas terkait yang dalam hari dihadirkan pada pertemuan kali ini, Ketua Kompi, Kodum, Pembina Kompi, dan teman-teman yang menyertai dalam hal ini, dan juga rekan media, tim pengamanan. Sebelum memaparkan apa yang menjadi tujuan kita, perlu kami sampaikan permohonan maaf Ibu Ketua. Sebelumnya kita dalam surat 30 orang, tapi karena antusiasme dan juga ingin tahu yang sebenarnya dan harus tahu yang sebenarnya, teman-teman ingin menyertai sehingga lebih dari 50 ini. Jadi Anda sih boleh minum ini Bu. Iya, karena mungkin begitu. Mohon maaf teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Mungkin perlu kronologi kami sampaikan secara gamblang dari awal sampai akhir. Silakan Pak. Ya, mungkin agak panjang ini, mohon maaf Iya, semuanya. Pak. Yang pertama, kita sudah melakukan pertemuan dengan KKP 2 kali sebelum puasa, pertengahan puasa, dan terakhir pertemuan diundang oleh Sekda di Pendopo, menghadirkan dari difasilitasi KKP, menghadirkan dari dirjen dari KKP dan alhamdulillah direktur KKP, dan dihadirkan. Dari 3 pertemuan tersebut, kami sebelumnya normatif ingin memahami sebenarnya apa sih revitalisasi itu. Saya nggak menyebut PSN karena PSN ini dijadikan perlindungan untuk melegitimasi bahwa ini harus dijalankan. Gitu. Apa sih revitalisasi itu? Dipaparkan oleh direktur bahwa revitalisasi itu adalah memperbaiki atau membuat perbaikan infrastruktur yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Yang tadinya katanya menurut survei itu dalam setahun hanya menghasilkan 6 kintal dalam setahun. Berarti 2 siklus itu, kalau 2 siklus berarti cuma 3 kintal dalam 1 siklus. Dirubah, direvitalisasi menjadi produktif, yaitu menjadi menghasilkan 140 ton dalam setahun. Logikanya kalau seperti itu pasti itu layak untuk dilaksanakan tanpa mempedulikan efek dan lain sebagainya. Kami mengikuti dari pertemuan-pertemuan tersebut. Setelah pertemuan ketiga, kami mengambil kesimpulan bahwa ini akan merugikan masyarakat. Karena apa? Kami juga menyerap informasi dari perkembangan awal digulirkannya revitalisasi ini adalah bagus. Yaitu pertama juga sasarannya juga bukan tanah perhutani,
tapi tanah milik, tanah pawongan, tanah desa yang itu akan, yang paling utama adalah lahan yang tidak produktif atau sudah abrasi atau sudah tidak menghasilkan. Kenyataan di lapangan perlu dicatat untuk semuanya. Lahan-lahan yang diklaim tidak produktif itu ternyata produktif. Di antaranya adalah di sana sudah ada sawah, di sana sudah ada budidaya rumput laut, di sana budidaya bani imlek, di sana budidaya udang, di sana budidaya lain sebagainya. Dan ada muncul terakhir penggaraman, garam juga. Ini hasil surveinya, yang mensurvei siapa, yang melaporkan siapa, sehingga diklaim bahwa tanah kita tidak produktif. Seperti itu. Jadi wajar saja kalau jadi direvitalisasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami dalam dialog itu menyampaikan, coba bisa enggak bukan pengambil alihan lahan. Ini mau lahan kita mau diambil alih ini, Bu. Lahan kita mau dirampas tanpa ganti rugi. Katanya lahan negara, ya sudah wajar negara mengambil lahannya. Tapi kan perlu dilihat bahwa negara hadir sebelum, lebih dulu penggarap daripada negara hadir. Jadi sudah dikelola oleh masyarakat lahan tersebut. Dan kita sudah ada izin garapan dari perhutani, membayar retribusi. Kenapa sekarang mau diambil alih oleh KKP, belum digarap, kita sudah mau dirampas lahannya? Dirampas tanpa ada ganti rugi. Kami mempertanyakan, ada nggak kewajiban? Nanti bicaranya setelah pematokan selesai. Jadi pematokan itu tanpa sosialisasi, tanpa konfirmasi, tanpa memberitahu masyarakat bahwa ada pematokan. Kaget masyarakat di lapangan, bisa ngepatok. Yang paling parah, Bu, di Ramahan Tarung, patokan yang tinggi pojok umbah, Bu. Ning pojok umah, ning arep umah, ning guri umah, patoke. Apa didadakan apa konennya, Bu? Karena apa? Apa didadakan nila salin. Beli aneh budidayanya. Budidaya tidak aneh. Budidaya nila salin kuis pada pinter kabeh masyarakat ya. Itu. Jadi mohon kita perlu kaji ulang, ini ada yang salah dengan surveinya sehingga menghasilkan seperti ini. Karena lahan akan diambil alih. Ada bahasa, masa negara mau mematok tanah sendiri harus izin, harus konfirmasi. Ini sudah digarap sebelum negara ini merdeka. Sudah digarap oleh mereka lebih dari puluhan tahun dan sekarang sudah ke anak cucu. Nah sekarang sudah bergantung hidup pada lahan tersebut, mau diambil alih seluas 2.200 hektar. Berapa kemiskinan baru yang akan timbul nantinya? Ini mohon didengar. Kami sudah melakukan aksi karena apa? Ada kebuntuan. Bukannya bupati itu merespon aksi kita dengan mengambil substansinya ini apa, tapi malah menjabarkan, malah tidak nongol, tidak hadir, padahal beliau ada di pendopo. Ada bukti-buktinya. Oke lah kita tidak ditemui, nggak apa-apa. Kalau dibohongi, berarti kita benar-benar sudah tidak dianggap sebagai rakyat lagi oleh bupati. Ini poinnya kita. Padahal kalau tinggal ini kan program PSN, tinggal didengar, ditampung, disampaikan, masukan-masukan kita istilahnya yang positif diterima, nanti baru dibicarakan. Ini kan enggak. Berkicau di media sosial harus mengganti rugi, harus disanksi. Kami sudah mengumpulkan uang receh yang akan kami serahkan nanti jam 4 kepada bupati untuk mengganti rugi apa yang rusak. Barang duit kita itu kamu bangun mono, duit rakyat. Ya, sekian malah rakyat memperbaiki. Ya kok nggak bawa paku diperbaiki. Iya, sampai izin bupatinya. Itu. Dan sekarang mau dipaksa mendatangkan dirjen kemarin minggu, bukannya mengundang kita, mendatangkan dirjen ingin memframing bahwa ini adalah memang harus dilaksanakan. Enggak apa-apa, bagus, program ini sangat bagus kalau esensi awalnya memang terpenuhi, yaitu tanah milik, tanah pawongan yang akan diganti rugi. Senang masyarakat tega. Nah sekian tanah duitnya cekak dia, beli akeh, jadi
Sekarang itu mencari tanah gratis ya, tanah perhutani. Itu poinnya satu. Dari perkataan dari dinas perikanan, karena duitnya nggak banyak sebenarnya, revitalisasi ini adalah programnya dari Bekasi sampai ke Banyuwangi, Pantura. Karena duitnya langka, titik, jadi patang kabupaten se-Indonesia di Jawa Barat, yaitu Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu yang totalnya 14.000 hektar. Dan di Indramayu baru 2.200 hektar, dari 7.000 nanti yang menjadi target utamanya. Itu baru terkait dengan teknisnya. Belum nanti kita efek sosialnya loh. Efek sosialnya apa? Akan timbul pengangguran baru, akan timbul pemiskinan baru. Itu baru satu. Selanjutnya, bagaimana dengan gadai-menggadai Bu? Oke lah, kita bisa disalahkan karena garapan kenapa harus dipindah tangankan. Wis wajar ketika dipindah garapan itu istilahnya ada uangnya. Sekarang kalau memang itu nanti tidak diganti rugi, itu nanti akan menjadi apa? Gitu. Jadi gini, kenapa ada pemiskinan baru? Karena apa nanti efek dominonya, gadai menggadai, sewa menyewa, hutang piutang dengan bosnya akan belum lagi nanti istilahnya wong-wong belum bisa mancing Bu. Wong-wong tukang kepiting, tukang luru itu akan mematikan semua. Oh, sangka obat-obatan, dagangan motor beli bayi habis. Karena apa? Karena orangnya sudah tidak mampu. Ini baru 2.200 yang disanakan. Mau dilaksanakan seluas 7.000 hektar. Belum lagi gesekan di lapangan. Kita maju kita sampai kena. Nah, ini kesenjangan lagi. Akan ribut lagi di masyarakat. Kenapa di sana kena, di sini tidak kena? Kenapa di sana yang layak harus kena, tidak kena di sini kena? Gitu loh. Kenapa mesti harus tanah sawah? Kenapa mesti harus tanah produktif? Ada tanah-tanah yang tidak produktif, ada tanah-tanah abrasi yang lebih mungkin untuk dilaksanakan. Kalau ini fasum yang akan dibangun, apakah di bandara, pelabuhan, atau apapun, is okay, mungkin masyarakat juga menyadari. Tapi yang dibangun ini adalah budidaya mani. Terus iwak sendiri, orang aneh. Ikan nila salun. Yang nila itu cemplung begorek Bu. Hari dipanis yang benar bagi insya Allah menghasilkan. Nah makanya kami menawarkan sesuatu yang mungkin saling menguntungkan, yaitu apa? Apakah pola kemitraan dibantah oleh direktur waktu di Cisetda itu? Tidak mungkin kemitraan di tanah negara. Kenapa tidak? PG Raja Wali dengan HJU-nya itu bisa kemitraan dengan pelaksana di sana, bisa kemitraan dengan masyarakat di sana. Itu loh. Kenapa kau tidak menutup opsi kemitraan? Oke lah kemitraan, selain nanti akan banyak hal yang harus dipersiapkan. Kenapa nggak ada ganti rugi? Ini ditutup pun nggak ada ganti rugi itu. Sudah disampaikan oleh direkturnya, nggak ada ganti rugi. Yang ada kerohiman. Mohon maaf saya sampaikan waktu di Sekda, slide-nya itu muncul, ditutup lagi. Mungkin belum waktunya. Muncul 5 sampai 10 juta per nama, bukan per hektar. Per nama. Per nama 10 juta. Jadi kalau kali kasar atau 10 hektar, ya 10 juta udah paling maksimal. Kerohiman dengan keikhlasan. Ini suara hati Bu, kami hanya menangkap. Dan ternyata di lapangan kami edukasi masyarakat baru menyadari ini pembodohan, pembohongan di masyarakat di lapangan itu terjadi akan kenapa dipatuhi Pak? Akan disertifikasi. Sehingga karena surat garapannya diminta. Itu di lapangan itu. Terus ada lagi akan diberi kompensasi 1 hektar 1 miliar di lapangan itu. Kenapa ada pembodohan seperti itu? Sampaikan informasi itu apa adanya, terbuka, sehingga apa? Ini yang nafsu PSN siapa? Yang ingin PSN siapa? Saya curiga dan mungkin secara prosedur Indramayu mengajukan PSN. Kalau Indramayu mengajukan PSN, ya bagi bupatinya si PSN.
Nah, kalau kita bisa membuktikan bahwa ada pengajuan dari sini dan memang secara prosedur seperti itu, ya berarti tidak ada keberpihakan kepada masyarakat. Kembali, kalau PSN ini kembali kepada marwah PSN-nya itu adalah untuk kesejahteraan, darinya kesejahteraan tuh, darinya ketahanan pangan. Kita sudah membawa kesejahteraan, ketahanan pangan itu sudah menyumbang. Masyarakat menanam padi, menanam ikan itu bukan untuk perutnya sendiri, untuk dia ke Bandung, ke Jakarta, kemana? Itu ketahanan pangan juga. Iya, jadi mohon, kalau PSN ini kembali ke tujuan utamanya, tujuan bagusnya untuk kesejahteraan semuanya, apakah pola kemitraan atau ganti rugi, is okay. Tapi kalau perampasan hak, perampasan lahan garapan, jangan sampai terjadi paki kedua. Dan kita akan demo lebih besar lagi, 10.000 orang. Karena apa? Karena ini sudah sadar. Bukan hanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya, dan juga anak-anaknya sadar. Oh, tanah kita mau dirampas. Sekarang konsistensinya begini, Bu. Seandainya pun perjuangan kita ini gagal, mentok, dan konsep itu dipaksakan, tidak akan beres di lapangan. Kenapa? Lahan wilayah masyarakat itu darah, keringat itu diputarkan di sana. Itu. Begini yang kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Ya saya juga sama dibohongi. Dibohongi oleh bupati berarti kan? Kami dibohongi oleh para pejabat, ya, dibohongi karena tidak ada katanya. Nah, tiba-tiba ada. Jadi mereka juga mengatakan, ya saya juga sama dibohongi oleh bupati berarti. Ini setelah selesai kemudian konferensi pers kita tidak ngomong apa-apa, hanya cuman mungkin intonasinya saya yang agak kenceng kan, ya, agak emosi juga gitu kan, emosi karena tidak ditemui oleh bupati. Wajar kan, kami berbondong 3.000 lebih tuh, Bu. Masa kita 3.000 lebih datang ke pendopo ingin mengadu kepada bupatinya yang merupakan mayoritas pilihan kita. Saya mungkin dengan Ibu Ketua Dewan beda. Jadi hanya mengadu itu, tiba-tiba konferensi persnya apa dia disampaikan oleh bupati itu kan adalah di TikTok, di medsos banyak sekali, bahwa kata bupati bahwa kami tidak pernah ada yang memberitahu. Ini kan aneh. Sistem pemerintahan apa seperti ini nih? Berarti Pak Kadis Kanla dan yang lainnya selama 3 kali pertemuan ini belum pernah melaporkan kepada bupati. Mohon maaf, ini bukan berarti saya menyalahkan Pak Kadis Kanla. Saya juga butuh klarifikasi dan konfirmasi dari Pak Kadis Kanla. Iya, seperti apa sehingga bupati tidak tahu hari itu ada masyarakat yang mau mengadu kepada Pak Bupati, sehingga Pak Bupati ada di situ lebih menerima kepada kelompok lain, ya, lebih menerima pada tamu yang lain. Kami tidak. Dan yang paling saya tidak mengenakan itu dianggapnya ada provokasi. Provokasi apa? Kita hanya mau mengadu. Bahkan yang paling saya sayangkan kemarin ketika ada dirjen KKP, mestinya kondisi seperti ini kan diundang kita. Pada waktu konferensi pertama juga mestinya kondisi panas kan. Kalau kita sih mestinya ngambil air, siram pakai air, bukan ngambil bensin. Ini kan nambah panas, bahkan apalagi ada pernyataan masyarakat harus bertanggung jawab mengganti rugi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh aksi dengan tidak ditemui oleh bupati. Akhirnya masyarakat ya dengan patungan penggalangan dana kepada masyarakat agar ya kita bisa mengganti terhadap kerusakan. Karena kita juga sesungguhnya tidak ada yang suka untuk merusak fasilitas umum itu, tidak ada, karena spontan saja. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya saya minta
perikanan dan kelautan Provinsi Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dengan sayyidul istighfar kita hatinya lebih jernih, kita bisa terus beraudiensi, bertukar pikiran dengan lebih tenang. Bismillah, terima kasih. Sebetulnya saya sudah menyampaikan berulang apa yang disampaikan oleh Pak Haji Juhadi dan teman-teman semuanya. Karena memang mungkin karena kami yang satu jalur dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya memang kami berkewajiban tadi untuk menerima audiensi yang sudah disampaikan tadi 2 kali di dinas, kemudian 1 kali karena mohon izin Pak Kiai Juhadi, beliau juga kan mintanya hanya dengan Pak Direktur waktu itu, ya izin Pak Juhadi, kita kan mintanya dengan Pak Direktur. Sampai pertemuan ketiga itu tidak ada yang bicara, termasuk saya, mohon maaf karena mungkin udah paham ini kewenangan pusat. Terakhir itu minta didatangkan Pak Direktur, tidak ingin bertemu dengan Bupati. Mohon izin kalau saya salah Pak. Sampai terakhir ini Allah yang tahu, kita berdiskusi. Sampai terakhir itu Pak Haji Juhadi dan teman-teman Kompi itu pertemuan kedua minta Ini akan memanaskan lagi kalau begini. bukan Pak Kadis, bukan tolong. katanya minta disampaikan. Ya udah, tapi Ya, maksud saya ketika kami ke Pemda itu, apakah kantornya Pak Kadis di situ? iya. Udah kan? Nanti dulu Itu Pak. kantornya Bupati. Astagfirullah. Menurut saya tinggal jawab saja tadi. Ya udah, Gak usah. enggak Pak. Ya Allah, cari solusi. Kan katanya ya mohon izin Pak. Nanti dulu Pak. Ya silakan Pak Kadis. Ya kan saya, ya Allah, Ya. ini saya makanya Kadis juga 3 kali pertemuan bahasanya itu intimidasi ke kita terus. Astagfirullahaladzim. Ya, yang maksud saya ini Kita mau kayak apa Pak? Ya sebentar Pak. Ya, Kasih jadi kesempatan gimana dulu. Pak Haji, saya harus menyampaikan apa adanya atau harus saya berhenti aja? Ya udah tadi, makanya saya dari awal mohon izin, saya kan tadi disampaikan Pak Kiai juga mengintimidasi dan lain sebagainya. Insya Allah, Bismillah, Allah yang Maha Tahu, saya bilang ya, mungkin tadi karena saya berbicaranya regulasi, saya kan dari awal Pak Kiai mohon izin, apa yang diminta oleh Pak Kiai dan teman-teman saya turuti. Setiap pertemuan saya bersurat hasil pertemuan itu ke KKP. Udah ada 2 surat yang saya tayangkan. Ada buktinya Pak? Ada. Ke itu juga sudah saya kirimkan ke teman-teman, ke Pak Imron, ke Pak Ketua juga sudah saya kirimkan. Itu yang bisa kami lakukan, Pak. Jadi tadi kami tolong Pak Kiai hanya bisa menampung aspirasi, kemudian menyampaikan ke pusat. Termasuk alhamdulillah Pak Ketua Komisi 2 juga sudah melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, kalau nggak salah Senin kemarin ya Pak.
hari Senin, hari Rabu. Saya mohon maaf ini agak terganggu juga ini. Kemudian insya Allah Pak Kiai, ini atas dorongan teman-teman pelaku usaha, kami insya Allah dengan Komisi 2 hari Rabu depan ini akan ke KKP, ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan aspirasi teman-teman. Benar Pak, mangga nanti ditanyakan lah. Bahkan mohon izin Pak Kiai, saya kan sudah menyampaikan dari awal, mangga beraudensi semampu saya, apalagi dengan Bupati kan. Saya insya Allah bisa memfasilitasi ke Pak Gubernur, sudah disampaikan ke Pak Kiai, ayo Pak Kiai ini kan di provinsi, bisa lebih dekat dengan Pak Gubernur. Kemudian Nanti dulu, selesaikan dulu Pak. Bentar. kemudian saya bilang ke teman-teman, ayo lebih kedepankan audensi dan bersurat, bahkan kalau perlu dengan Pak Presiden. Ya saya harus apa? Saya posisinya harus gimana? Saya ini ya alhamdulillah Pak, saya dari 1989 bekerja di perikanan. Mungkin saya kinerjanya belum bagus, belum bisa membantu, tapi saya merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman pelaku usaha. Kalau ibu bapak mengalami musibah bencana, tanyain ke teman-teman Pak. Alhamdulillah saya sampai dengan saat ini setiap hari apel, setelah apel, sebelum bekerja kami ngaji, masih meneruskan. Artinya insya Allah apa yang dirasakan teman-teman ini saya rasakan. Saya hanya bisa meneruskan terus terang. Karena kan teman-teman juga terakhir mintanya ketemu Pak Direktur yang langsung menangani, kan didatangkan. Padahal apa kewenangan saya untuk mendatangkan beliau lebih tinggi, harusnya saya yang datang ke sana dengan teman-teman. Tapi Pak Direktur alhamdulillah bisa hadir. Jadi ini mohon teman-teman, saya ingin terus menampung aspirasi, nanti kita teruskan, nggak ada niatan macam-macam. Saya bekerja di Dinas Perikanan, saya ulangi, dari 1989, 1 tahun lagi insya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan. Awal 2026 saya pensiun, mudah-mudahan nanti ada pengganti yang lebih baik lagi. Terkait PSN sekali lagi, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak ADM, dan untuk diketahui teman-teman, ini di kami juga terus bukan berdebat ya, sama dengan teman-teman nanti bagaimana keberlanjutan usahanya. Karena tadi 2000 sekian, semula ini hampir 4.000 ya, itu di berapa? 4.000 berapa kan? 4.800 hektar Pak, yang akan dijadikan revitalisasi. Tapi tadi Kementerian Kehutanan kan mengevaluasi mana lahan-lahan yang sudah betul-betul menjadi tambak, mana yang tadi mohon izin Pak, tegakan mangrove-nya masih utuh, itu sudah dikeluarkan lagi. Dan ini bukan kewenangan saya, Ibu Bapak. Jadi saya harus bagaimana menyikapi ini? Saya sudah berjuang membantu teman-teman. Ya ini mohon maaf Ibu, karena tadi teman-teman ayo ceritakan dan seterusnya. Saya sampaikan apa adanya, buktinya ada, fotonya ada, saya kirimkan ke Kementerian, tembusan ke Dinas Perikanan Provinsi, apalagi ke Bupati saya tembuskan Pak Haji, Pak Kiai. Jadi jangan khawatir, saya ingin membantu, tapi kapasitas saya kan nggak bisa Pak, kebijakan. Jadi jangan dipaksakan saya untuk melawan regulasi dengan cara-cara pokok kayak nggak bisa Pak. Pak Nono, Pak Haji Nono, terima kasih teman-teman. Ini adalah pejuang-pejuang kami menghasilkan produksi perikanan terbesar Jawa Barat, 33,9%. Saya bersyukur
Tiap mendapatkan penghargaan bukan saya berterima kasih kepada Ibu Bapak. Lihat di status saya, lihat kalau ada berita. Saya berterima kasih kepada Ibu Bapak. Tadi soal mohon maaf, kenapa kok ada data Pantura ini 0,6 ton? Kalau kemarin Pak Dirjen menyampaikan itu, mohon izin Kang Nono, itu 2 ton berarti, karena dianggap satu musim 1 ton, 6 bulan, 1 tahun, 2 musim jadi 2 ton. Itu datanya data Pantura Ibu Bapak. Karena revitalisasi Pantura Jawa Barat yang keseluruhan rencananya tadi disampaikan mau diadakan peningkatan. Kebetulan tadi ini mungkin izin Allah. Semuanya pasti ada hikmahnya Pak Kiai. Saya takzim ke sampean Pak Kiai. Sampean guru saya Pak Kiai. Allah yang tahu rahasia di balik ini semua. Allah yang tahu. Titik poinnya saja Mulia. Ya udah, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau dirasakan perjuangan saya ini tidak membela teman-teman. Saya udah mengucap bahkan saat di pendopo, demi Allah saya ingin membantu, tapi kapasitas saya apa? Ingin memberikan solusi, win-win solution apa yang diinginkan Pak Haji dan teman-teman. Kalaupun ada revitalisasi, maka ini kita ada kemitraan. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pemerintah provinsi DKP dalam hal ini, bahwa dikatakan program revitalisasi ini pada awalnya juga kami ya di provinsi sifatnya top down Pak, namanya program dari pusat. Namun demikian karena provinsi adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, kami di DKP tidak sendiri Pak, nanti dengan Perkim Jabar selaku ketua tim terpadu penanganan dampak sosial masyarakat kaitan program ini, itu nantinya akan melakukan pemetaan Pak di lapangan Pak. Dengan tim apa Pak? Ulangi Pak. Dengan tim terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan PDSK. Itu nanti SK-nya SK Gubernur. Nah ini proses ini masih panjang Bapak Ibu sekalian, bahwa program ini yang mungkin kemarin ya mungkin Bapak Ibu sekalian menolak terkait tidak hanya di Indramayu Pak, di Kerawang juga sama, patok-patok itu dicabut ya, dibuang ke sungai begini, dan berapa juga. Ternyata di Indramayu lebih luar biasa ya. Luar biasa, dan ya intinya sama kami mendukung ya, maksudnya mendukung bahwa kepentingan Bapak Ibu sekalian harus difasilitasi oleh pemerintah. Dan kami mudah-mudahan Pak Edi ya, Pak Edi setiap pertemuan kami selalu mengikuti Pak. Kemarin di 2 kali ya, di dinas, kemudian di Sekda juga kami mengikuti, dan selalu kami sampaikan melalui Bu Kadis, kemudian teruskan kepada Pak Gubernur. Dan saat ini ya, kalau perlu diketahui Pak Bintang, sekarang masih proses penyusunan dokumen AMDAL Pak, dampak lingkungan, dan ditargetkan ya AMDAL ditargetkan akhir April ini selesai untuk Indramayu Pak. Jadi masih ada 2 kabupaten lagi yang belum, Subang dan Bekasi. Jadi Bapak sekalian, aspirasinya kita tampung ya Pak Edi sementara mungkin, dan kami sama sekali nggak bisa ya tadi sesuai kemenangannya mungkin Bapak Ibu ya, kayak program pusat ya kita akan coba jembatani gitu ke depan juga. Itu mungkin komentar dari saya Bapak Ibu ke pimpinan DKP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Sampai Provinsi. Selanjutnya kami minta tanggapan dari siapa yang mau komen
Silakan. Kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu dari Kopi semuanya yang hadir saya hormati, Bapak-bapak dari SKPD baik provinsi maupun Kabupaten Indramayu yang hadir saya hormati. Saya tidak akan banyak menyampaikan, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan. Pertama, kami memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Kita Komisi 2 sudah berkonsultasi di Diskanlat Provinsi Jawa Barat. Yang awalnya tanggal itu tuh kita rencanakan langsung konsultasi di KKP, Kementerian KKP di Jakarta. Tapi di hari itu di Jakarta semua kementerian itu posisinya masih WFH, tidak bisa diterima di Jakarta. Kita alihkan ke provinsi. Ya alhamdulillah di provinsi juga dapat informasi seperti yang disampaikan oleh Ketua dan Dinas Provinsi bahwa memang secara garis besar yang kami tangkap prosesnya ini masih jauh, masih panjang dan terbatas dengan kewenangan. Provinsi juga kalau tidak salah kewenangan ini saya sampaikan tadi waktu itu, kalaupun nanti terjadi berandai-andai saja lah, berandai dulu karena memang semuanya belum sampai mencapai kepastian. Kewenangan provinsi mungkin akan mengambil peran itu kerohiman seandainya terjadi. Ya posisinya begitu kewenangannya. Karena ini PSN maka ada kerohiman bahasa yang disampaikan di sana. Kalau bukan PSN tidak ada kerohiman. Itu yang kalian tangkap. Ya kami sekedar menampung informasi yang disampaikan dari beberapa pihak, termasuk juga kami di Komisi 2 juga memang sudah pernah rapat kerja dengan Dinas Diskanlat Kabupaten Indramayu, dan sampai hari ini ya kita masih terus menggali informasi dan kita jadwalkan kalau tidak ada perubahan ini minggu ini akan karena tadi jadwalnya agak ini juga bergeser-geser di sininya karena kondisi rapat pansusnya ini juga belum bisa. Kalau Jakarta memang kelihatannya sudah merespon akan kehadiran kami nanti di Jakarta, tapi nanti kita menyesuaikan jadwal di sini. Insya Allah nanti juga kami membawa aspirasi dari pertemuan pada kesempatan kali ini. Ketika misalnya kelompok Kompi misalkan pengennya ini, kita akan sampaikan di sana. Kita akan sampaikan di sana terkait kebijakan memang. Ya, karena kalau di kita di DPRD bukan kewenangan untuk memberikan kebijakan. Kita tak menampung aspirasi dari semua yang disampaikan di sini, nanti akan disampaikan di sana. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan sehingga kebijakannya sangat tepat, kira-kira begitu. Itu mungkin dari Komisi 2. Kami juga terus berdiskusi secara internal di Komisi 2 baiknya seperti apa program PSN ini, dan kami sampai hari ini belum memutuskan apa-apa karena memang informasinya juga kami harus menggali informasi sebanyak mungkin, dan informasi terakhir yang dari Dinas Provinsi itu ini prosesnya masih jauh, kira-kira begitu. Itu saja dari saya. Insya Allah semua aspirasi nanti kita akan tampung, sudah kami catat, kerja kami nanti akan kita sampaikan. Ya. Di provinsi juga sudah disampaikan bahwa maunya ini sudah kami sampaikan. Ya. Di Jakarta nanti akan datang ke sana juga akan kami sampaikan pengennya ini gitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi silakan. Bapak ini dulu ya, cocok ya. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan nama dan jabatan. Saya Edi Fauji, Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan semua jajaran dari DPRD, dari Dinas dan dari Kopi semuanya. Langsung saja, Bu. Silakan. Tentu kita memahami lah ya perasaan para
yang hari ini merasa bahwa lahan garapannya akan dirampas dan diambil alih oleh perusahaan. Pasti awan bengi belenak makan belenak turun. Karena kaitannya dengan sumber penghasilan, mata pencaharian mereka yang menghidupi keluarganya selama berpuluh-puluh tahun. Artinya kita harus memahami bahwa ada revitalisasi. Tentu dalam konsep revitalisasinya ini pasti sangat baik, meningkatkan produktivitas dan sebagainya, apalagi dengan embel-embel PSN. Yang jadi persoalan, jangan sampai revitalisasi ini justru malah merampas atau menghilangkan mata pencaharian masyarakat setempat, sumber penghidupan mereka. Dan saya yakin masyarakat juga tahu bahwa ini adalah kewenangan pusat. Yang masyarakat inginkan adalah kita sebagai penyelenggara daerah ini hadir menemani mereka untuk memperjuangkan hak. Kalau kita hanya berpangku tangan bahwa ini bukan kewenangan kita, seolah-olah kita tidak mau repot diserahkan pada pusat, ya kita sangat tidak memahami kondisi psikologis. Saya yakin Pak Kadis sudah berjuang lama, tapi kewenangannya sebatas itu, maka harus lebih tinggi lagi. Kita DPRD tentu sudah melakukan konsultasi ke provinsi dan nanti akan ke Jakarta. Tapi saya pikir bagaimana kita di pemerintahan daerah ini, baik DPRD maupun Bupati, terus melakukan dialog secara terbuka bahwa ketika ini PSN justru malah menghilangkan sumber pencaharian masyarakat, justru akan muncul kemiskinan-kemiskinan baru. Ini harus dicari jalan tengahnya. Saya pikir kalau tadi saya dengarkan dari masyarakat, tidak harga mati menolak. Kalau itu bisa tadi ada yang ngomongin ganti rugi dan sebagainya. Sebenarnya kan terbuka untuk dialog yang terbaiknya. Program pemerintah bisa jalan, tapi juga sumber penghidupan masyarakat tidak hilang. Itu yang dilakukan. Bukan suatu hal yang mustahil bahwa PSN itu tidak bisa ditolak. Kalau kita melihat situasi PSN PIK 2 itu juga bisa ditinjau ulang dan bisa dibatalkan. Tinggal aspirasi dari masyarakat ini bagaimana kita fasilitasi, membuka dialog secara terbuka, dan bupati di sini harus fasilitasi sebagai kepala daerah. Kita dewan bersama bupati dan semua stakeholder yang ada memfasilitasi. Kita harus merasakan, harus berempati suasana kebatinan masyarakat. Pasti kita tidak hanya ini masih jauh. Ada sampai lagi anak turun, temu patok pasang belakang. Tapi masyarakat harus dilibatkan proses fasilitasinya ini dengan apa tadi dialog terbuka. Apakah nanti ada win-win solution, ngomongin kemitraan, ngomongin ganti rugi dan sebagainya, tapi masyarakat dilibatkan dalam fasilitasi yang kita lakukan ini. Jadi saya sarankan dari DPRD ini rekomendasikan untuk bupati bagaimana melakukan sesuai dengan kewenangannya, dengan kapasitasnya, memberikan fasilitasi dan membuka dialog terbuka dengan para petani tambak agar solusinya bisa dilakukan. Baik, terima kasih. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ojak. Saya ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat dalam hal ini rekan-rekan Kompi, sebetulnya ini kan dialog, saya kira hanya menambah ruang saja. Sebelumnya kita semua sudah tahu lah persoalan ini, termasuk geger demo kemarin di Pendopo. Saya lihat di medsos itu Kompi babak belur dihajar oleh entah siapa itu.
Tadi kalau lihat di ruangan ini masih gagah. Saya salut sama teman-teman Kompi. Saya terus terang belum ada dialog dengan Kompi. Meskipun saya ini kalau Pak Haji Juhadi ngaku saya ini kader beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagus apapun program pemerintah, dalam hal ini program pusat, kalau masyarakatnya menolak, kayaknya sulit untuk sukses. Saya mau kasih informasi. Dulu saya ini punya saudara-saudara yang menanam di lahan negara bertani. 2010 ada program dari pusat, perhutani melakukan perubahan pola tanam dari jati menjadi jabon. Sudah beberapa kali audiensi ditolak karena itu program dari pusat. Masyarakat sudah digusur itu, sudah beko traktor sudah masuk ke lahan. Ini kita berbagi informasi saja. Kemudian kami merancang aksi 3 hari 3 malam menduduki gedung ini. Waktu itu Pak Pendi, Wakil Bupati, didampingi Kodim, didampingi Kapolres, menyatakan kami dari Indramayu menolak program pusat. Jadi saya kira teman-teman Kompi hanya perlu bersabar. Kemudian kalau masih macet, ya saya melihat kita di Indramayu, saya mengingatkan ini Ibu Ketua harus menjadi jembatan untuk Wadah Taluki. Kita tidak usah khawatir kalau ini terus dibiarkan, tidak akan melihat pemandangan pot sama lampu. Karena saya khawatir gedung ini yang dibakar. Saya dulu cuma 4.000 bisa menguasai gedung ini. Kompi 10.000, aduh saya ngeri ini melihat masa 10.000. Jadi saya kira DPRD ini setelah ini Ibu Ketua didampingi tentu saja Kopik, mesti datang ke Bupati. Ya, untuk kembali merumuskan program ini. Saya mau ingatkan ke Pak Luki, dulu bupatinya Golkar, wakil bupatinya Golkar. Dengan gentle berdiri di depan masa kita, kami menolak program pusat. Itu nggak ada kekurangan di bawah turun segala itu, nggak apa. Ya saya tidak tahu teman-teman Kompi apakah setelah diduduki dewannya 3 hari 3 malam kemudian nyerah atau bagaimana gitu. Teman-teman yang saya tidak mau bisa jadi provokator. Terima kasih. Silakan Pak Mujahid. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota, saya hormati PPD yang hadir pada kesempatan ini baik dari provinsi maupun kabupaten serta Bapak Ibu dari masyarakat pesisir Kabupaten Indramayu yang digabung dalam rangka Kompi. Pertama barangkali saya pengen mengikuti atau menyelam ke perasaannya bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini masyarakat Kompi, baik dari petani garam maupun petani tambak. Saya pikir samalah perasaannya kalau seandainya hati kita disakiti, semua manusia pasti merasa sakit. Apalagi ini urusannya persoalan perut, sehingga wajar ketika anak lampu ditepel, anak pot dijunjung, dibongkar, wajar. Dan Luki pun pasti seperti itu kalau disakiti. Apalagi kalau melihat dan mendengar apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu, bahwa
kami mengurus, mengelola sebelum negara merdeka. Berarti pada saat itu saya ngebayangin hutan belantara yang ada di Kecamatan Pasekan, yang ada di Kecamatan Sudiji, yang ada di Kecamatan Kandang Hau, bibitane gede-gede, dibapaki karo golok, pirang dina, duitnya pirang ratus juta, bahkan sampai miliaran. Ketika sudah bagus, dijamin pemerintah nyewa beli. Itu yang harus kita masuk perasaannya pada wilayah-wilayah itu. Yang kedua, saya pengen masuk pada visi misinya Pak Bupati atau pemerintah Arif, yang di situ jelas ada kata-kata ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang sudah berjalan hari ini dikelola oleh para petani tambak dan garam. Ini sudah wujud dan bukti, sudah clear dan sudah beres. Kalau seandainya ini dilakukan perampasan dan diambil alih oleh atas nama PSN atau negara, maka ini bukannya ekonomi kerakyatan. Pak Edi izin, Pak Kadis selaku kepala dinas yang menangani tentang persoalan petani tambak, harusnya Pak Kadis juga punya sikap yang harus dilakukan oleh Pak Kadis adalah bagaimana melihat saudara-saudara Pak Kadis yang kata Pak Kadis tadi membantu setiap kali mendapat penghargaan. Pak Kadis sendiri tadi mengatakan apa yang saya lakukan kewenangan itu menurut saya kurang bagus, Pak. Apalagi Pak Kadis mau pensiun harus husnul khotimah. Dan yang terakhir, Ibu Ketua, nih program Astacita Pak Prabowo di poin ke-7 udah jelas itu, bahwa membangun desa dan membangun perekonomian kerakyatan. Kalau seandainya PSN atau revitalisasi tambak di Kabupaten Indramayu mengambil alih hak-haknya masyarakat, itu tidak termaktub dalam Astacitanya Pak Prabowo. Tidak, dengan reason atau alasan-alasan atau keluh kesah yang tadi sudah disampaikan oleh masyarakat, revitalisasi tambak di Kabupaten Indramayu saya kira pantas untuk ditolak. Kalau tidak ditolak, saya khawatir kalau kata Pak Rojak gedung DPRD yang dibakar. Saya khawatir Bu, kantor desa 7 yang ada di Kecamatan 4 itu juga dibakar. Ini yang menjadi kekhawatiran saya. Dan ini juga akan terjadi konflik horizontal antara para pemilik tambak yang dimiliki dan kemudian dirampas, kemudian yang tidak dirampas. Ini terjadi seperti itu. Oleh karena itu, saya Ahmad Muzamino, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, siap mengajak seluruh fraksi dan anggota Dewan Kabupaten Indramayu untuk menandatangani dan menolak program perampasan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan yang lain, silakan Pak Muhammad. Sudah terlalu sore, mohon maaf sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh yang ada di ruangan yang saya hormati, langsung pada poin permasalahan pertama. Pada pimpinan mendorong hasil rapat ini jangan hanya sekedar ngobrolan, tapi sebuah satu kesimpulan yang harus diimplementasi dan ditindaklanjuti sesuai memang keinginan ataupun hal-hal yang kita bicarakan hari ini. Jadi harus ada satu kesimpulan sebagai metodologi untuk ditindaklanjuti. Saya tadi menyambung, sebetulnya sudah komplit yang sudah disampaikan oleh pimpinan saya, oleh rekan saya. Tapi saya bilang begini, karena kemarin saya menyuarakan di Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah hal konsultasi mencari kompi ini, ada dua aspek pendekatan yang saya sampaikan. Pertama dari tinjauan politis, karena saya adalah orang politik. Kedua aspek teknokratik tentang rencana bagaimana revitalisasi yang akan dilakukan oleh pusat ke-4 kabupaten kota.
ini tentu harus ditangkap sebagai suatu momen program yang tentu berdampak, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ada 3 hal Bapak Ibu sekalian, tapi kalau Pak Munjani ekstrim menolak, sejatinya pendekatannya begini. Apa sih esensi yang akan diberikan oleh PSN atau program pusat kepada daerah itu? Utamanya bagaimana hadirnya PSN ke daerah itu untuk bagaimana kemakmuran rakyat di daerahnya. Betul nggak itu? Ada multi efek berdampak positif bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Kira-kira itu setuju yang paling penting itu. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya begini masyarakat, kita harus bijak. Begini, tolong ini clear dulu. Kenapa ini juga saya menyuarakan di provinsi ini penting? Ini yang punya program ini kan KKP dalam bentuk rencana revitalisasi tambak yang ada di 4 kabupaten kota. Di kemudian KKP ini bagaimana mencari lahan? Tentu kementerian terkait, ini domainnya sana nih, KKP provinsi. Disiapkan lahan oleh, dalam hal ini adalah kementerian, operatornya kehutanan. Sayangnya ini diberikan kepada lahan yang sudah produktif. Sehingga saya pertanyakan, 2000 sekian yang sudah produktif, kan hutan di Indramayu itu masih ada. Kalau itu menjadi pilot proyek percontohan. Sehingga saya menanyakan, Bu, alangkah bijaknya dari tanah kehutanan yang ada, kalau ini menjadi pilot project akan dirubah menjadi budidaya nila, yang kan ada sisa kehutanan yang lain. Kalau ini memang itu harus dibutuhkan menjadi ikon penambahan produksi perikanan yang ada, tidak menggarap lahan tambak yang sudah ada. Itu pertanyaan saya kepada mereka. Ini yang belum dijawab. Ini supaya tahu, supaya kita ini tidak dianggap diam. Mungkin saksi apa ini teman-teman ada. Jadi usul kita, kalau itu memang program yang dilaksanakan, jangan mengganggu kepada tambak yang sudah produktif, yang sudah dilaksanakan. Artinya apa? Revitalisasi ini berjalan karena ini program. Bapak Ibu juga harus tahu, ini produk hukum daerah. Visi misi bupati dari dulu, termasuk RPJPD jangka 45 tahun, 25 tahun, termasuk RPJMD. Revitalisasi tambak itu tertuang dalam visi misi, tetapi kaidah utamanya tidak mengganggu apa yang jadi dengan kehidupan masyarakat. Setuju nggak itu? Awas nih, revitalisasi ini sebagai produk hukum daerah yang diamankan RPJMD, tapi napasnya tidak mengganggu kehidupan masyarakat Indra. Jadi kita harus balansi, harus balance. Ini program proyek yang memang kita dukung, tapi tadi esensinya tidak merubah kehidupan yang sudah dirasakan masyarakat Kabupaten Indramayu. Itu yang. Jadi Bapak sekalian, karena kebetulan Pak Opik adalah pelaku, saya mohon maaf bukan dari pesisir. Bagaimana kalau itu dipaksakan terjadi? Pertanyaan berikutnya, saya nanya juga, bagaimana kalau itu dipaksakan terjadi? Karena kita sadar bahwa itu adalah yang turun-temurun, kita juga sadar betul bahwa itu adalah tim katakanlah tanah negara. Kalau itu dipaksakan terjadi, kalau uang perhitungan untuknya 10 juta, masa gelap mau bermain. Kira-kira begitu Pak? Iya. Adanya kata kayak saya, mana yang ada itu ganti. Kalau itu dipaksakan terjadi, itu pertanyaan saya. Pertanyaan ketiga saya sampaikan kepada KKP begini. Di kemudian itu terjadi, tambak-tambak sudah terjadi di kapling berkolam-kolam. Siapa yang misalnya itu melaksanakan? Ini belum dijawab kalau tadi ada KKP. Siapa yang melaksanakan tambak ini? Bagaimana dengan masyarakat yang ada? Terus dikemudian saya bilang secara politis, saya punya melihat pengalaman dulu ada yang namanya program pemerintah zamannya dulu. Itu tim tambak ikhtiar rakyat di Kerawang. Sesudah itu misalnya 1 tahun, 2, 3 tahun, 4 tahun jalan, mana-mana ini bangkrut.
Apa yang akan terjadi? Belum juga dijawab. Ini pertanyaan saya yang nanti kita akan konsultasi ke KKP Jakarta. Karena inilah yang terjadi dari sekalian. Jadi itu bukan berarti kita diam. Suara Kompi karena kita bagian rakyat kita yang kita suarakan kepada stakeholder yang punya kebijakan. Jadi dua pertanyaan tadi Bapak Ibu sekalian, kita belum memperoleh jawaban yang pasti bagaimana selanjutnya. Tapi saran saya kalau itu harus dipaksakan, prinsipnya DPRD jangan mengganggu tanah yang sudah lagi diproduktif. Itu semangat. Terima kasih, barangkali sebagai tambahan itu saja pimpinan. Kita hasil konsultasi kemarin ke Jawa Barat itu yang ada dua jawaban yang belum jawab, sehingga kita perlu tindak lanjut menyampaikan ke KPU di Jakarta. Jadi kalau maaf, kalau bahasa saya menolak, mungkin bukan pada posisi karena saya juga bagian unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, itu harus sadar betul. Tapi esensinya sekali lagi, bagaimana ketika hadirnya proyek-proyek di daerah ini memberikan dampak manfaat kesejahteraan bagi warganya, itu juga diamankan undang-undang dasar kita. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mimin. Mungkin ada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua dan seluruh anggota Komisi 2 serta hadir juga di sini ketua-ketua fraksi, Bapak Mugani, Bapak Rozak, juga yang saya hormati Pak Kadis, serta yang lainnya. Yang saya banggakan seluruh rombongan dari komunitas masyarakat pesisir Kompi, yang koalisi ya, komunitas masyarakat pesisir Indramayu, yang alhamdulillah hari ini dari surat yang sudah dikirim baru bisa kita melaksanakan audiens untuk teman-teman Kompi. Saya hanya menambahkan dari beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman dan banyak yang menyenggol saya. Pada prinsipnya dari awal saya sepakat untuk revitalisasi ini ditinjau ulang. Karena apa? Pertama kali kegiatan ini hadir di Indramayu bukan tidak tidak ditanggapi, akan tetapi prosesnya ini izin sudah lama berjalan. Kalau setahu saya, cuman ramainya di titik terakhir menjelang Lebaran kalau nggak salah, itu baru muncul ketika ada sedikit kejelasan terkait program ini memakai tanah kehutanan yang hanya akan diberikan krohimah. Itu muncul awalnya di 2 hari sebelum Lebaran. Saya diundang oleh Pak Guru Semarang untuk menerima kehadiran para tokoh-tokoh, para penggarap untuk menyampaikan bahwasanya ada informasi garapannya akan diambil alih, dan saya tegaskan pada saat itu memberikan permohonan kepada Pak Guru untuk proses pematokan dihentikan dulu sampai kita lakukan komunikasi dengan Pak Kadis waktu itu juga kita sampaikan, sehingga tanggal 27 teman-teman diundang di Pendopo Kabupaten Indramayu di ruang Sekda. Pada saat itu saya juga ikut hadir mewakili Pak Imron sebagai Ketua Komisi 2, dan saya sampaikan di situ kepada Dirut yang pas apa itu?
Emil ya, kronologis di lapangan bahwa ini semua adalah garapan yang sudah turun-temurun, dan saya pikir semuanya juga lihat di media terkait dengan statement saya di tanggal 27 itu. Saya berharap revitalisasi ini bisa dilaksanakan kalau dengan cara kemitraan. Harapannya seperti itu pada saat itu. Kemudian kami berkoordinasi dengan semua ke Komisi 2, rapat khusus meminta untuk mengawal aspirasi dari teman-teman untuk konsultasi ke Provinsi Jawa Barat. Kemudian dari provinsi kita juga menjadwalkan yang semula akan dijadwalkan hari Rabu, tapi mungkin karena perubahan jadwal, tapi insya Allah dalam minggu-minggu ini ya Pak Ketua ya, kita akan hadir di sana. Cuman yang saya jadi agak kaget, program ini menggulir. Siap memfasilitasi dengan membuka ruang dialog. Sudah perlu 24 jam, maka mungkin sudah nyambung dengan Ketua Komisi 2 yang sekian lama memfasilitasi Bapak Ibu, atau dengan kami, silakan. Kemudian yang kedua, kami siap memfasilitasi juga dengan berkonsultasi dengan Provinsi sudah. Ini kami akan konsultasi ke KKP, RI dan Dewan yang ada di pusat ya. Nanti dengan mudah-mudahan yang mewakili kita bisa menerima kami supaya tahu keadaan di dalam tentang revitalisasi ini. Kemudian yang selanjutnya kami mungkin nanti akan meminta juga menghentikan pematokan gitu ya. Dulu untuk pematokan jangan dilanjutkan dulu, karena kita masih beberapa cari solusi yang terbaik untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bila perlu nanti kami akan meminta, tadi Pak Muhammad sudah menyampaikan bahwa kita kalau mau revitalisasi kita mencari lahan yang tepat, yang belum produktif. Jadi saya kira pantai kita panjangnya luas sekali. Mudah-mudahan ada solusi itu ya Pak. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang kami banggakan, kami hormati. Kita tutup. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan dan masukannya. Mudah-mudahan ini utuh dan kita cari solusi yang terbaik. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis, Bapak Ibu. Ini apa? Kompi. Instruksi berdewan kembalikan kawasan yang mau menjadi hutan lindung kembali. Ya, nanti kami konsultasi juga ya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.